ini seperti biasa akan berbicara dengan kita bersama hari ini narasumber kesayangan kita, Insinyur Joko Ismanu Herlambang atau yang lebih akrab kita sapa Mas Danu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Iya, dari tema kita pada pagi hari ini adalah menjaga atau menghargai pasangan. Menghargai pasangan. Nampaknya ini berlaku buat ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan buat Faiz nampaknya. Belum berlaku. Tapi ini ilmu. Tapi ini ilmu. Nah, gimana ilmunya? Bisa dibagi nih? Iya, memang kalau namanya pasangan, namanya kita itu berpasangan kan banyak ya. Ada pasangan temenan, iya. Ada pasangan suami istri. Nampaknya ini ke suami istri ya, lebih identik. Ini lebih ininya ke suami istri. Iya. Jadi kalau menghargai pasangan itu memang secara klise itu hampir semua saudara kita umat Islam itu selalu menginginkan ya. Cuma bagaimana sih caranya menghargai pasangan itu dengan betul-betul ikhlas. Iya. Ini memang sulit. Jadi bukan permainan kata-kata, memang menghargai pasangan itu sulit sekali karena pada waktu kita itu menikah, mempunyai istri atau mempunyai suami, itu biasanya ada salah satu dari pasangan tersebut itu ingin menguasai. Wah. Sengaja atau tidak sengaja itu ingin menguasai. Salah satunya ingin menguasai. Dan itu banyak sekali yang terjadi. Ya Allah. Sampai memang ada banyak ya, kalau ini saya ceritakan jamaah karena memang ada jamaah umumnya pernah ada jamaah itu cerita kalau pada waktu dia hamil, dia dikasarin sama suaminya, lagi hamil itu iya. Ada yang suaminya itu pendiam, nggak taunya istrinya istrinya itu punya sangkar bambu, jadi bukan sangkar emas. Jadi maksudnya suami itu dikurung sama istrinya. Jadi dengan maaf ya, ini kalau boleh saya cerita, ini ada kehidupan sehari-hari kita ya. Realnya begini. Real. Ya. Jadi suami pendiam, istrinya cerewet aja. Nah, pasti ibu-ibu di sini yang dari Tasik, dari jamaah ini pasti tahu. Senyum sendiri pasti. Iya. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwa sebenarnya kita itu banyak kata-kata yang tidak manfaat itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Bisa aja pasangan kita itu sebenarnya nggak suka. Pasangan kita cerewet, banyak cerita. Cuma nggak terungkap. Kalau terungkap berantem masalahnya. Iya, nah, iya. Ini harus kita ketahui bagaimana kita menghargai pasangan. Iya. Nah, sampai akhirnya nanti terjadi pembunuhan. Maaf ya, ini saya ceritakan karena banyak sekali kasus yang disiarkan oleh media televisi atau cetak itu pembunuhan, aniaya, iya, betul. Suami nganiaya istrinya. Istri itu ngasih uang banyak sama suami, itu nganiaya enggak ya? Oh enggak. Oh enggak ya. Ini eksplisit, jadi itu saya ceritakan. Itu impian para suami agar istrinya malah ngasih rezeki. Iya. Ini intinya adalah bagaimana jangan sampai bagaimana kok suami bisa mendolimi istri. Iya. Padahal kalau momennya cobalah ya. Coba kalau kita umat Islam, satu ayat yang kita pakai aja. Misal aja. Ya. Seluruh umat Islam di Indonesia ini kan banyak mendengarkan. Coba kita pakai satu aja. Nggak usah ada yang 6.666 ya. Pusing nanti ya. Iya. Satu aja kita pakai untuk yang ini ya. Wa may yaf'al dzalika udwana wa dzulman fasawfa nuslihi naro. Yang artinya adalah dan barang siapa yang melanggar hak dan berbuat aniaya, maka akan kami masukkan ke dalam neraka. Nah, kalau kita meneliti bahwa firman yang ada dalam surat An-Nisa ayat 30 tersebut ceritanya, melanggar hak aja. Hak ini belum dolim, belum terlalu dolim ya. Melanggar hak itu mamanya telinga kita itu punya hak untuk mendengarkan sesuatu yang baik ya. Tapi kita langgar. Nah, akan ada akibatnya. Ada akibatnya. Memang tadi kan dalam surat An-Nisa ayat 30 kan sudah sangat jelas sekali ya, barang siapa melanggar hak dan berbuat aniaya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ini kan sudah jelas sekali. Iya. Yang harus kita ketahui semua umat Islam di seluruh dunia, pada waktu kita melanggar hak dan aniaya, Allah itu menceritakan tentang neraka. Iya. Sebenarnya Allah juga sudah menyiapkan selain neraka nanti di akhirat,
Allah juga menyiapkan neraka kecil di dunia. Before and afternya sudah Iya, jelas. sudah jelas sekali lah. Yang neraka di akhirat kita sudah pada tahu, di neraka itu pasti disiksa. Iya. Nggak ada di neraka itu kita makan anggur, nggak ada di situ ya. Nggak ada. Karena anggurnya pasti mengkeret ya. Jadi nggak bisa. Intinya adalah di situ. Bagaimana Allah menceritakan neraka akhirat, sebenarnya Allah juga menciptakan neraka dunia. Iya. Salah satunya Allah berfirman dalam surat As-Sadah ayat 21, "Wala nudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un." Jadi Iya. diceritakan, sungguh kami ciptakan siksa kecil di dunia. Bagi Allah itu kecil loh. Oh iya, kecil ya, Iya, kecil di iya. dunia, bagi Allah itu kecil. Sebelum siksa besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini kan sudah jelas sekali, Dai. Allah, Jadi ya. sebenarnya siksa kecil di dunia dan di akhirat itu ada. Siksa besar di akhirat, kita disiksa tubuh kita. Seperti komik-komik waktu kecil kita baca ya. Iya, Ditusukin, iya, air disuruh air panas. begitu ya. Itu mirip-mirip Ilustrasinya ya. ilustrasinya seperti Iya. itu, karena tubuh kita yang disiksa. Kemudian kalau siksa kecil di dunia itu apa? Ya sakit kita sebenarnya. Makanya pada waktu kita mendolimi pasangan, umpamanya Iya. ya, kita mendolimi pasangan, apa yang kita dolimkan? Kita dolimkan pada pasangan Akan kita. ada teguran dari Allah. Ada teguran. Seperti apa? Contoh, umpamanya kalau kita memaki pasangan kita, ya nanti urusannya dengan mulut siksanya. Siapa tahu yang Halo. Sudah masuk nampaknya. Halo. Assalamualaikum, Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, dengan Ibu Warahmatullah. siapa di mana, Ibu? Ibu Sundari di Tangerang. Oh, Ibu Sundari. Silakan Ibu Sundari. Oh iya, saya ini Pak mau nanya pada Ustadz Danung. Boleh. Tolong minta doanya Pak Danung. Apa doa apa? Tolong doain saya gimana saya setelah menjalankan operasi 2 tahun yang lalu, operasi tumor otak. Allahu Akbar. Sampai sekarang kaki saya belum normal kembali seperti dulu. Apanya iya. belum normal nih? Jalan Sakitnya. kaki saya sebelah kanan Pak. Kaki. Kembalinya ke kaki, Mas. Tumor otak ya? Iya, Di kepala berarti ya? iya. Bukan di kaki ya? Tapi kok yang sakitnya kaki ya? Iya. Ya. Iya, sekarang kaki saya yang sebelah kanan jalannya nggak normal Pak. Oh gitu. Setelah dioperasi Setelah atau operasi? sebelum dioperasi? Setelah dioperasi 2 tahun yang lalu. Oh gitu. berakibatnya sekarang ya? Zalik ya. Iya. Oke, Iya, saya mau. setelah operasi itu sampai sekarang. Oh gitu. Ya ya. Saya mau tanya ini Bu, boleh ya? Iya. Boleh. Ini saya betul-betul ini ya, Dai. Inilah yang bukan, saya sebenarnya setuju dengan dokter, dengan operasi setuju, cuma kok habis dioperasi kok Malah malah mungkin ada misalnya akibat pura-puranya. pura-puranya Iya. sakit kaki Iya. ya. Nah ini saya saya mencoba untuk tanya, kalau ibu masih sakit, saya mau tanya sakitnya masih di kepala atau di kaki sekarang? Rasanya buat jalan itu di dengkul itu nggak kuat, lemes Pak, Oh, sama lemes. pinggul sebelah kanan. Dengkul sama pinggul. Iya. Oh ya, sama L-nya ya. Jadi kalau Sama Maksudnya? telapak kaki itu masih lemes, ngeplek gitu. Ada akhiran I lagi nih ya. iya. Iya. Oke, Bu. Saya mau tanya ini. Kalau itu berhubungan dengan tumor yang ada di dalam otak Ibu, saya mau tanya dan dijawab jujur. Mau tidak, Ibu? Insya Allah. Insya Allah mau ya, Ibu di Tangerang. Oke. Saya mau tanya, sering tidak Ibu memikirkan jengkel kepada suami atau kepada orang tua? Ya betul. Yang disimpan di sini nih, disimpan. Oh, sekarang disimpan jengkel di mana tapi yang ya? disimpan, oke. Yang disimpan di otak, maksud saya Bu ya, benar? Iya, iya. Oh gitu, sama siapa? Suami atau sama orang tua? Boleh saya tanya? Dulu sama suami sering keluar kota gitu loh Pak. Oh gitu. Sering keluar kota. Judul kita hari ini Bang Toyib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran kagak pulang-pulang Bu ya. Enggak pernah begitu. Tapi alhamdulillah Bang Toyib udah pulang sekarang ya. Nah, Iya. Jadi Mas Danu nggak lagi Bang Toyib sekarang ya. Cut. Jadi maaf Bu, ya.
tolonglah ya di sinilah intinya adalah Memaafkan bagaimana jangan keburu jengkel sama suami kalau keluar kota. Kalau memang suami itu mencari rezeki, kalau suami memang mencoba mencari apa namanya sesuap nasi, ibu nggak boleh jengkel. Itu hanya cuma belum ditemenin sehari, seminggu atau 1 bulan, nggak apa-apa. Intinya adalah rasa sayang suami sama ibu. Nanti juga sama kalau istrinya yang kerja di luar kota, rasa sayang istri sama suami itu harus. Jadi saya mohon ibu, Iya. sebelum saya tanyakan ini, saya mau tanya lagi ya. Sakit yang di kepala itu sebelum tadi cerita atau kemarin-kemarin masih ada ndak sakit di kepalanya? Sakitnya? Masih ada sekali-sekali Pak, Iya. tapi nggak sering. Tidak sering, tapi kemarin tuh masih muncul gitu. Iya, sekali waktu muncul. Tadi sebelum telepon ada nggak sakitnya? Nggak ada. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Kemudian dengkulnya sakit nggak tadi ibu? Enggak. Enggak. Telapak kaki tadi. Jadi ini enggak Kalau pas. buat jalan sakit Pak. Oh, kalau buat jalan sakit ya? Iya. Oke, saya mau tanya. Kalau tadi di otak itu jengkel sama suami. Kalau dengkul itu hubungannya adalah dengan kalau ibu mempunyai keinginan itu ngotot kepingin langsung Kerjakan. dikerjakan. Nah, ini Dengkul, bener Pak. apa enggak? Itu dengkul itu sebenarnya. Bener Iya, apa iya, enggak? iya, betul, ya. Betul ya? Oke, kalau betul ibu mencoba besok kalau punya keinginan jangan ngotot-ngotot lagi, mau kira-kira? Insya Allah Pak. Insya Allah ya, Kalau saya alhamdulillah. ngotot itu untuk keperluan bersama, bukan pribadi. Betul, betul. tetap, iya. Betul, makanya yang sakit dengkul sebelah kanan. Tapi bagaimanapun juga keinginan bersama itu harus dengan dimusyawarahkan dengan suami yang baik. Maksud Iya. saya seperti itu, Ibu. Mengerti? Iya. Oke, sekarang Insya Ibu Allah. coba sambil telepon sambil jalan, dengkulnya sakit nggak? Atau pinggulnya deh. Atau pinggul tadi ya? Iya. Dengkul, pinggul. Gimana? Gimana Ibu? Nggak sakit, cuma sedikit ini dredeg gitu Pak. Sedikit Ya. apa? Sedikit dredeg. Oh, gitu. dredeg kan. Iya. Dredegnya karena Ibu itu masuk TV kali ya. Udah deh ya. Ya. Ibu yang penting udah tahu kesalahan ya. Ibu bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebenarnya penyakit ibu itu tidak bisa hanya lewat telepon sini saja. Iya. Tapi kalau bisa datang, karena insya Allah yang 2 tahun kemarin belum sakit, siapa tahu karena Allah Ta'ala, karena izin, karena ridho, ibu datang ke TPI, ibu mencari solusi yang tepat dengan jalan Islami, dengan jalan Qur'ani. Mudah-mudahan penyakit ibu Amin. bisa tersembuhkan. Amin. Kami undang datang ke TV.